Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fiona Tia Putri dari kelompok 8 mau menyampaikan materi mengenai kode etik profesi menuju era globalisasi. Kode etik profesi menuju era globalisasi dibagi menjadi 6 bagian subbab. Yang pertama ada tantangan profesi akuntan global, yang kedua kode etik profesi akuntan di AS, yang ketiga kode etik profesi akuntan di beberapa negara, yang keempat Sarbanes-Oxley Act, yang kelima kode etik profesi akuntan IFAK, dan yang keenam adalah profesi akuntan di Indonesia. Tantangan profesi akuntan global. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi sistem informasi dan komunikasi, mendorong perkembangan ekonomi menjadi penyatuan sistem ekonomi global. Namun, pada perusahaan-perusahaan multinasional yang bergerak di mancanegara masih menyisakan persoalan di bidang profesi akuntansi. Pada abad ke-20, ada 3 aliran yang dominan, yaitu 1. Sistem Anglo-Sakon yang dimotori AS, 2. Sistem kontinental yang berlaku di Belanda, Jerman, dan beberapa negara Eropa. 3. Sistem yang berlaku di Inggris dan negara persemakmuran. Pada abad ke-21, profesi akuntan tercoreng skandal di bidang akuntansi yang merusak citra profesi akuntan tersebut. Hingga organisasi profesi akuntan mulai menyadari pentingnya penegakan dan pengembangan standar kode etik profesi yang lebih ketat. Kode etik profesi akuntan di AS. Ada 2 organisasi profesi akuntansi di AS yang berkontribusi dalam penyusunan kode etik, yaitu American Institute of Certified Public Accountant atau AICPA yang ditujukan pada akuntan berpraktik pada kantor akuntan publik, dan Institute of Management Accountant atau IMA yang diperuntukkan bagi akuntan manajemen di organisasi atau perusahaan. Menurut Duska, ada 6 manfaat kode etik profesi. 1. Dapat memotivasi melalui tekanan dari rekan. 2. Memberi pedoman yang stabil tentang benar atau salah daripada mengandalkan kepribadian manusiawi. 3. Memberi tuntunan menghadapi situasi abu-abu. 4. Dapat mengawasi kekuasaan atasan. 5. Dapat merinci tanggung jawab sosial perusahaan. Dan 6. Kode etik untuk kepentingan bisnis itu sendiri. Jika tidak mau mengawasi perilaku sendiri, maka pihak lain yang akan mengawasinya. Kode etik profesi akuntan di beberapa negara di luar Amerika Serikat. Pada umumnya, kode etik yang berlaku di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Kanada, dan Australia tidak banyak berbeda. Berikut kode etik di Kanada yang ditulis oleh Brooks pada tahun 2007. Antara lain, pendahuluan atau aturan yang mengikat karakter seorang profesional, prinsip yang mengatur perilaku anggota dan mahasiswa, prinsip yang mengatur tanggung jawab firma, karakter pribadi dan kode etik, penerapan aturan etika, interpretasi aturan etika. Sarbanes-Oxley Act, Sarbanes-Oxley atau Sarbok adalah hukum federal Amerika Serikat yang ditetapkan pada 30 Juli 2002 sebagai tanggapan skandal akuntansi perusahaan besar. Skandal yang menyebabkan lunturnya kepercayaan masyarakat terhadap pasar saham nasional karena runtuhnya harga saham. Sarbok menetapkan lembaga semi pemerintah Public Company Accounting Oversight Board atau PCAOB yang bertugas mengawasi, mengatur, memeriksa, dan mendisiplinkan kantor-kantor akuntan. Sarbok juga mengatur kebebasan auditor, tata kelola perusahaan, penilaian pengendalian internal, serta pengungkapan laporan keuangan yang telah dikembangkan. Kode etik profesi akuntan di IFAK. IFAK atau Federasi Akuntan Internasional adalah organisasi global untuk profesi akuntansi yang melayani kepentingan publik dan berkontribusi mengembangkan ekonomi internasional. Prinsip etika dasar IFAK antara lain integritas, yaitu berarti akuntan harus tegas dan jujur. 2. Objektivitas, artinya jangan mudah terpengaruh oleh orang lain. 3. Kerahasiaan, tidak berhak mengungkap informasi tanpa izin pihak ketiga kecuali terdapat kewajiban hukum. Dan yang keempat adalah perilaku profesional, yang berarti harus patuh pada hukum dan undang-undang. Profesi akuntan Indonesia dan IFAK.
Saat ini, profesi akuntan di Indonesia baik akuntan publik maupun akuntan manajemen mengikuti standar di Amerika Serikat. Kecenderungan penyatuan sistem perekonomian dunia, mau tidak mau seluruh profesi akuntan di dunia juga harus mendukung ke arah penyatuan sistem ekonomi global. Kecenderungan kesatuan ekonomi global ini belum diikuti keseragaman atau keharmonisan penerapan standar-standar teknis akuntansi, auditing, dan kode etik profesi akuntan di seluruh dunia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih.